Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa mencari berkah yang dirahmati Allah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, kadang kita lupa arah, lupa tujuan. Padahal Islam sudah memberikan pedoman untuk setiap langkah kehidupan kita. Pemirsa mencari berkah yang saya hormati. Di video kali ini, kita akan membahas satu topik penting yang insya Allah bermanfaat. Bukan hanya untuk dunia, tapi juga sebagai bekal menuju akhirat. Jadi, pastikan teman-teman simak sampai akhir. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, agar dakwah ini bisa terus mengalir sebagai amal jariah kita bersama. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan banyak kasus pembunuhan yang dilaporkan di media massa. Ada banyak motif pembunuhan yang melatar belakangi terjadinya kasus pembunuhan mulai dari perselingkuhan, kesenjangan ekonomi hingga kecemburuan sosial. Dalam agama Islam terdapat peraturan mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disebut dengan hukum qisas. Hukum qisas ini adalah hukuman pembalasan yang serupa dengan perbuatan kriminal meliputi merusak anggota tubuh hingga pembunuhan. Pada praktiknya, seorang pembunuh dapat dikenai hukuman mati sebagai balasan atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Begitu juga, seorang yang merusak anggota tubuh orang lain dapat dihukum dengan balasan setimpal sebagai hukuman atas perbuatannya. Syarat dari didirikannya hukuman qisas adalah 1. Pembunuh telah berusia baligh dan berakal sehat. Maka tidak ada kewajiban qisas bagi pelaku yang masih anak kecil maupun orang gila. Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, seorang yang sengaja mabuk kemudian membunuh orang lain dapat dikenai hukum qisas karena ada unsur kesengajaan mabuk-mabukan. Dukung kami untuk terus berkembang, baca juga hukuman mati bagi bandar narkoba. Sedangkan orang yang tidak sengaja mabuk kemudian membunuh orang lain, maka tidak dapat dikenai hukuman qisas karena tidak ada kesengajaan mabuk-mabukan tetapi wajib membayar diat karena termasuk membunuh tanpa sengaja. 2. Pembunuh bukan termasuk ayah, ibu, kakek, nenek atau leluhur kandung dari pembunuh. Maka tidak ada kewajiban qisas seandainya seorang ayah membunuh anaknya, atau seorang kakek membunuh cucunya dan sejenisnya. Akan tetapi, seorang anak dapat dihukum qisas karena membunuh bapak atau kakeknya. Baca juga sejumlah argumen fikih mengapa hukuman mati diterapkan. Hal ini dikuatkan dengan hadits. Artinya, diceritakan dari Surakah bin Malik beliau mengatakan, "Aku hadir ketika Rasulullah menetapkan hukuman qisas dari pembunuhan seorang bapak oleh anaknya, dan Rasulullah tidak menetapkan hukuman qisas dari pembunuhan seorang anak oleh bapaknya." 3. Korban pembunuhan adalah orang yang dilindungi jiwanya dalam Islam.
Hal ini meliputi orang Muslim dan orang non-Muslim yang berakad hidup damai dengan umat Islam. Maka, pembunuhan seorang non-Muslim terhadap non-Muslim lainnya seperti di Indonesia dapat dikenai hukuman qisas karena non-Muslim di Indonesia berakad hidup damai bersama umat Islam. Pembunuhan terhadap non-Muslim yang berakad hidup damai adalah perbuatan terlarang sebagaimana dalam hadits. Artinya, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membunuh seseorang yang berakad damai, maka ia tidak akan mencium bau wangi surga, padahal bau wangi surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan." H.R. Bukhari. 4. Kesetaraan. Menurut mazhab Syafi'i, pelaku pembunuhan yang dikenai hukum qisas harus setara dengan korbannya dalam segi keimanan dan status kemerdekaannya. Misal contoh, seorang Muslim membunuh orang Muslim, seorang non-Muslim membunuh non-Muslim, seorang yang merdeka membunuh seorang merdeka dan sejenisnya. Seandainya tidak setara, maka tidak boleh dikenai hukuman qisas, misalnya seorang Muslim membunuh non-Muslim, seorang yang merdeka membunuh seorang budak dan sejenisnya. Ulama mazhab Syafi'i mengambil dalil dari hadits Rasulullah. Artinya, Rasulullah bersabda, orang-orang Islam setara darah mereka, dan tidak dikenai hukuman mati, qisas, seorang beriman yang membunuh orang kafir. H.R. Ahmad. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada syarat kesetaraan antara pembunuh dan korbannya dalam segi keimanan dan status kemerdekaannya. Mazhab Imam Abu Hanifah hanya mensyaratkan kesetaraan sebagai sesama manusia sebagai alasan dijatuhkan hukum qisas pada pelaku pembunuhan. Hal ini karena mazhab Imam Abu Hanifah memahami mutlaknya perintah Al-Quran. Artinya, diceritakan dari Abdurrahman bin Al-Bailamani bahwa Rasulullah menghukum qisas seorang Muslim yang telah membunuh seorang Yahudi. Dan Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang yang paling berhak memenuhi janji dengan tanggungannya." Sedangkan dalam memahami hadits, tidak dikenai hukuman mati, qisas, seorang beriman yang membunuh orang kafir. Mazhab Imam Abu Hanifah mengarahkan kepada tidak adanya hukum qisas bagi seorang Muslim yang membunuh orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam. Hukuman qisas hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwajib dari pemerintahan, baik dari presiden maupun yang mewakilinya. Tidak boleh bagi masyarakat awam untuk menjalankan hukum qisas kepada pelaku pembunuhan tanpa izin dari pihak berwajib. Dan pihak berwajib boleh menghukum pihak atau masyarakat yang membunuh pelaku pembunuhan yang beralasan mendirikan hukum qisas kepada pelaku pembunuhan. Simpulan di sini adalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, baik seorang Muslim yang membunuh non-Muslim maupun sebaliknya adalah kewenangan bagi pihak berwajib dari pemerintahan. Kita harus memasrahkan kepada hukum yang berlaku, karena hukuman mati dalam Islam berlandaskan kepada ijtihad pihak yang berwajib. Dalam hukum Islam, hukuman qisas dapat digugurkan ketika pembunuh mendapatkan ampunan dari keluarga korban pembunuhan, berakad damai dengan membayar diat, ataupun matinya pelaku pembunuhan sebelum dihukum.